Halo semuanya, perkenalkan saya Erdia Yuliastuti, perwakilan dari kelompok 7. Di sini saya akan memberikan penyuluhan terkait bagaimana cara melindungi diri kita ataupun teman-teman kita saat terjadi gempa bumi. Teman-teman, bahwa yang kita ketahui gempa bumi ataupun bencana lainnya ini terjadi bukan karena kehendak kita ya, tapi dengan adanya penyuluhan ini, kita dapat meminimalisir kecelakaan yang terjadi pada diri kita ataupun teman-teman kita. Seperti itu. Nah, sedikit merefresh bahwa belakangan terakhir seringkali terjadi gempa bumi di sekitar kita ataupun di luar sekitaran kita. Saya akan merefresh yang pertama, gempa bumi yang terjadi di Cianjur. Mungkin teman-teman juga sudah pernah mendengar ya berita gempa bumi Cianjur ini, karena ini cukup mengejutkan gitu, sebesar 5,6 magnitudo dan juga menewaskan sekitar 355 orang berdasarkan data BNPB. Kemudian juga yang baru saja terjadi juga terjadi di gempa bumi terjadi di Turki dan Suriah dan juga menewaskan 37.343 orang. Nah, angka-angka tersebut tentunya bukan angka yang sedikit ya teman-teman, dan menjadikan gempa bumi menjadi concern utama yang perlu diperhatikan juga, serta kita juga perlu tahu bagaimana sih cara melindungi diri kita saat terjadi gempa bumi gitu. Teman-teman, saat ini saya akan mengerucutkan pembahasan kali ini, yaitu bagaimana jika gempa bumi ini terjadi di lingkungan kampus Universitas Pembangunan Jaya. Oke, jadi untuk UPJ sendiri atau Universitas Pembangunan Jaya terdiri dari 2 gedung, yaitu ada gedung A dan juga gedung B. Kemudian apabila terjadi gempa, teman-teman bisa berkumpul di titik kumpul yang sudah disediakan oleh kampus UPJ. Lalu apabila teman-teman sedang berada di lantai 2, 3, 4, 5, ataupun seterusnya, dan tentunya berada di lantai yang tinggi, teman-teman jangan menggunakan lift. Mengapa? Karena saat terjadi gempa, biasanya arus listrik akan terputus, seperti itu. Lalu apabila teman-teman berada di gedung yang tinggi dan berada di lantai yang tinggi dan tidak bisa segera keluar dari gedung, teman-teman bisa melindungi tubuh teman-teman misalnya berada di bawah meja gitu, untuk melindungi dari reruntuhan bangunan, seperti itu teman-teman. Kemudian dianjurkan untuk tidak berlindung diri pada benda-benda yang bisa jatuh, misalnya seperti jendela, lemari, pintu, dan lain sebagainya. Nah, menurut koordinator BMKG yaitu Daryono, tidak menganjurkan untuk berlari saat terjadinya gempa dan juga tidak menganjurkan untuk menggunakan tangga. Mengapa? Karena apabila gedung utamanya kokoh, namun belum tentu tangganya juga demikian, karena biasanya struktural tangga ini akan tidak sekokoh bangunan utamanya. Bisa dikatakan, bisa jadi tangganya akan rontok seperti itu. Kemudian jika teman-teman berada di dalam lift, maka segera pencet semua tombol, yang kemudian setelah pintu terbuka, teman-teman bisa berlindung di tempat yang lebih aman, misalnya di bawah meja dan lain sebagainya. Lalu apabila lift tidak terbuka, maka teman-teman bisa memencet tombol darurat ataupun juga melalui interfon yang tersedia, seperti itu. Nah, jika terjadi gempa, ini perlu di-highlight teman-teman. Jika terjadi gempa, penting untuk menjaga tetap tenang dan juga tidak panik. Karena dengan keadaan tenang, maka pikiran akan lebih jernih dan bisa mencari solusi ketika kita menjadi korban saat terjadi gempa bumi, sehingga kita bisa mencari solusi dari hal tersebut. Seperti itu teman-teman. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.